Halo saudara semua, udah cukup lama ya aku nggak hadir di channel ini. Beberapa waktu terakhir aku memang sibuk dengan aktivitas lain, sehingga sempat berhenti sejenak dari YouTube. Seperti yang kalian tahu, sebelumnya channel ini banyak berisi resep masakan dan berbagai kreasi dapur. Tetapi kali ini aku ingin mencoba sesuatu yang baru. Selain memasak masakan, aku juga ingin menghadirkan konten-konten tentang perjalanan, menjelajahi berbagai daerah, mengunjungi tempat-tempat menarik, dan tentu saja mencicipi kuliner-kuliner khas di setiap lokasi yang aku datangi nanti. Oke, langsung aja. Untuk memulai langkah baru hari ini aku akan mengajak teman-teman ikut bersama saya melakukan perjalanan kecil dengan motor dari Tebet menuju Kota Tua, Jakarta. Sebuah kawasan bersejarah yang masih menyimpan jejak masa lalu di tengah-tengah hiruk pikuk modernnya Jakarta. Jadi mari kita mulai perjalanan ini, nikmati suasana jalanan ibu kota dan simak terus videonya sampai selesai. Oke, saat ini kita sedang melintasi Jalan Kiai Haji Abdullah Shafii. Di sebelah kiri kita ada sebuah kali yang namanya Kali Ciliwung. Kali Ciliwung adalah salah satu sungai utama di Jakarta yang mengalir dari Bogor melewati Depok hingga masuk ke ibu kota. Sungai ini punya sejarah panjang karena sejak zaman Batavia dulu, Ciliwung menjadi jalur penting bagi kehidupan masyarakat. Di sebelah kanan kita ada Terminal Kampung Melayu dan kita belok kiri masuk ke Jalan Jatinegara Barat. Jatinegara adalah salah satu kawasan bersejarah di Jakarta Timur. Dahulu, waktu zaman masa kolonial Belanda, daerah ini dikenal dengan nama Mr. Cornelis. Diambil dari nama seorang guru besar Belanda yang memiliki tanah di wilayah ini. Sekarang Jatinegara dikenal dengan pusat kota perdagangan yang sangat ramai ya teman-teman. Di sini ada pasar tradisional, deretan toko emas yang udah kenal sejak lama juga. Kawasan ini juga menjadi jalur penghubung penting antara Jakarta Timur dengan pusat kota atau ke Jakarta Pusat. Jadi lalu lintasnya hampir selalu padat ya setiap hari teman-teman. Oke, dari Jalan Jatinegara Timur ini kita lurus saja terus masuk ke Jalan Matraman Raya. Ya, saat ini perjalanan kita sekarang sedang melewati Jalan Matraman Raya, salah satu jalur utama yang menghubungkan kawasan Jatinegara dengan Salemba. Jadi di Jalan Matraman Raya ini juga ada sebuah toko besar seperti Gramedia Matraman yang cukup terkenal ya, dan sering juga jadi tujuan para pelajar maupun mahasiswa. Ada juga di deretan ini tempat-tempat pendidikan militer Angkatan Darat. Selain itu kawasan Matraman juga dipenuhi oleh perkantoran, hotel, bank yang menjadikan jalan ini terasa sibuk hampir sepanjang hari teman-teman. Oke, di depan kita sampai pada sebuah persimpangan besar di kawasan Matraman. Dari sini ada beberapa pilihan arah. Kalau kita belok ke kanan, jalan itu akan membawa kita menuju kawasan Pramuka. Kalau kita belok kiri, jalurnya bisa ke Rumah Sakit RSCM atau kembali ke daerah Tebet. Tapi dalam perjalanan kali ini kita tidak berbelok, kita akan terus lurus ke depan melewati Jalan Salemba dan kemudian menuju ke Pasar Senen. Jalan Salemba Raya ini dikenal sebagai kawasan pendidikan dan kesehatan. Di sepanjang jalan ada Universitas Indonesia Kampus Salemba, Universitas Kristen Indonesia, lalu rumah sakit besar seperti Rumah Sakit RSCM dan Rumah Sakit Santo Karolus.
Tidak jauh dari sini juga ada Pasar Kenari atau Plaza Kenari yang terkenal sebagai pusat penjualan perlengkapan listrik dan alat-alat rumah tangga. Ya, sepanjang jalur ini teman-teman, mulai dari Jalan Matraman Raya sampai ke masuk ke Jalan Salemba Raya ini, terus sampai ke Jalan Gunung Sahari, hampir setiap hari macet ya teman-teman. Karena ini jalur yang sangat sibuk, apalagi di saat-saat berangkat kerja pagi atau jam-jam sore, di saat pulang bekerja. Jadi bagi teman-teman yang ingin melewati atau melintasi jalur-jalur ini, bisa mengatur waktu atau jadwal jamnya agar tidak terjebak macet. Oke, dari Jalan Keramat Raya kita akan naik ke flyover Pasar Senen. Flyover ini menjadi salah satu jalur utama untuk mengurangi kemacetan di kawasan Senen, karena arus kendaraan dari berbagai arah bertemu di sini. Saat melintas di atas flyover, kita bisa melihat padatnya aktivitas di bawah, terminal, pasar, dan jalan-jalan kecil yang selalu ramai. Turun dari flyover, kita masuk ke kawasan Pasar Senen. Daerah ini punya sejarah panjang sebagai salah satu pusat perdagangan tertua di Jakarta. Sejak dulu Pasar Senen dikenal sebagai tempat belanja murah, dari pakaian, tas, sepatu, sampai barang kebutuhan sehari-hari. Hampir semua bisa ditemukan di sini. Selain pasar, di kawasan ini juga ada stasiun Pasar Senen ya teman-teman, dan juga ada terminal bus Pasar Senen. Stasiun Pasar Senen adalah salah satu stasiun terbesar di Jakarta. Setelah melewati kawasan pusat kota, perjalanan kita sampai di Jalan Taman Sari Raya. Jalan ini berada di kawasan Jakarta Barat dan menjadi salah satu akses menuju kota tua. Suasana di sepanjang Jalan Taman Sari Raya cukup beragam. Di kanan kiri jalan kita bisa melihat deretan ruko ya teman-teman, pertokoan hingga rumah makan yang melayani warga sekitar maupun para pengendara yang melintas. Kawasan ini juga dekat dengan beberapa kampus dan sekolah, sehingga suasananya ramai oleh aktivitas anak muda. Lalu lintas di Taman Sari Raya biasanya juga padat, karena jalan ini menghubungkan berbagai titik penting antara Jakarta Pusat, Jakarta Barat, hingga jalur menuju pelabuhan. Walaupun begitu, kawasan ini juga menyimpan nuansa klasik Jakarta, dengan beberapa bangunan tua yang masih berdiri di sekitar jalan. Perjalanan kita sekarang melewati Jalan Soekarjo Wiryo Pranoto, sebuah jalan utama di kawasan Jakarta Pusat. Jalan ini menjadi salah satu jalur penting yang menghubungkan pusat kota ke arah Jakarta Barat dan ke kawasan kota tua juga. Di kanan kiri jalanan kita bisa melihat deretan gedung perkantoran, pertokoan, hingga hotel yang menambah kesan sibuk di sepanjang ruas jalan ini. Lalu lintasnya biasanya cukup padat, karena selain kendaraan pribadi, banyak juga angkutan umum dan bus yang melintas setiap harinya. Nama jalan ini diambil dari Mr. Soekarjo Wiryo Pranoto, seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai diplomat dan tokoh pergerakan kemerdekaan. Jadi selain fungsinya sebagai jalur transportasi, jalan ini juga mengingatkan kita pada sejarah perjuangan bangsa.
Ya, untuk saat ini kita sudah masuk di Jalan Gajah Mada Glodok, salah satu jalan besar yang membentang menuju ke arah Kota Tua. Sepanjang Jalan Gajah Mada kita bisa melihat juga deretan gedung perkantoran hingga rumah makan yang tidak pernah sepi pengunjung, apalagi di saat pada malam hari. Kawasan ini juga bersinggungan langsung dengan Glodok yang sejak lama dikenal sebagai pusat perdagangan Tionghoa di Jakarta. Glodok sendiri terkenal dengan pusat elektronik terbesar di Jakarta, serta kawasan kuliner yang menyajikan berbagai makanan khas Tionghoa dan Betawi. Suasananya unik, di satu sisi modern dengan pusat perbelanjaan dan toko elektronik, tapi di sisi lain masih terasa nuansa klasik dengan gang-gang kecil dan pasar tradisionalnya. Perjalanan kita berlanjut memasuki Jalan Pancoran Glodok, salah satu kawasan paling legendaris di Jakarta. Begitu masuk ke jalan ini, suasananya langsung terasa berbeda teman-teman. Jalanan lebih sempit dibanding ruas utama seperti Gajah Mada. Selain perdagangan dan kuliner, kawasan Glodok punya nilai sejarah yang penting. Sejak zaman kolonial Belanda, daerah ini sudah menjadi pusat pemukiman etnis Tionghoa, dan jejak budayanya masih terasa kuat hingga sekarang. Akhirnya setelah menempuh perjalanan cukup panjang dari Tebet hingga Glodok, kita resmi memasuki kawasan bersejarah Kota Tua Jakarta. Begitu melewati pintu masuknya, suasana langsung terasa berbeda. Jalan menjadi lebih ramai oleh pejalan kaki, wisatawan hingga komunitas kreatif yang berkumpul di sini. Setelah memasuki kawasan Kota Tua, kita perlu mencari parkiran motor terlebih dahulu. Area ini memang lebih seru dinikmati dengan berjalan kaki guys, karena hampir setiap sudutnya menyimpan pemandangan menarik. Di sekitar kawasan Kota Tua tersedia beberapa titik parkir, mulai dari area dekat Museum Bank Indonesia, Museum Fathahillah, hingga di sepanjang jalan sekitar lapangan utama. Dari sini, kita bisa dengan mudah melanjutkan perjalanan menyusuri bangunan-bangunan bersejarah, menikmati suasana, dan tentu saja mencicipi kuliner khas yang banyak dijajakan di kawasan ini. Ya, inilah guys kawasan Kota Tua Jakarta. Kota Tua Jakarta adalah salah satu kawasan bersejarah yang paling terkenal di ibu kota. Dahulu kawasan ini dikenal dengan nama Batavia, yang didirikan oleh VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie pada awal abad ke-17. Saat itu Batavia menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan dijuluki sebagai permata Asia karena kemakmurannya. Bangunan-bangunan bergaya kolonial yang masih berdiri hingga sekarang adalah saksi bisu kejayaan masa lalu. Gedung-gedung tersebut dulunya digunakan sebagai balai kota, kantor dagang, bank, hingga gudang penyimpanan barang. Kini, Kota Tua menjadi salah satu destinasi wisata sejarah paling populer di Jakarta. Wisatawan bisa menikmati suasana klasik, berfoto di depan bangunan tua, mengunjungi museum-museum, atau sekedar duduk santai di sekitar lapangan Fathahillah sambil merasakan atmosfer masa lalu yang berpadu dengan kehidupan modern.
membeli barang dagangan para pedagang kaki lima. Silakan Bapak, gerobaknya dipindahkan Bapak. Ngelokpin Pak, ngelokpin. Lokpin kontainer. Silakan. Di jalan. Jadi ya teman-teman, pada saat saya memasuki kawasan Kota Tua, ada kejadian petugas Satpol PP melakukan razia dan juga pelarangan berdagang untuk para pedagang kaki lima. Jadi kalau misalnya kita mau membeli sesuatu atau makanan, ada tempat-tempat khusus yang mereka sediakan untuk berjualan dan kita bisa membeli di situ ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke dalam kawasan Kota Tua ini ya teman-teman. Kita coba berjalan kaki ke dalam. Kita lihat apa saja aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Ya, hari ini lumayan juga banyak pengunjungnya ya teman-teman. Ya, tidak terlalu penuh seperti hari-hari libur biasanya, namun di hari biasa ini lumayan banyak juga pengunjung. Dan di sini saya sudah melihat ada beberapa pedagang-pedagang pernak-pernik. Jika Anda berkunjung ke kawasan Kota Tua, jangan lupa mencoba kuliner-kuliner khas Betawi yang populer seperti kerak telur, ada juga bir plotok ya teman. Ya, kawasan Kota Tua ini menarik ya untuk dikunjungi bersama keluarga, teman, ataupun sekedar untuk berjalan-jalan bersama pasangan di sore hari pastinya. Jika Anda berkunjung di siang hari tentu sangat terik dan panas di sini. Oke, sekian dulu proses perjalanan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti dari awal sampai selesai. Semoga cerita ini bisa memberi gambaran suasana perjalanan menuju dan menikmati kawasan Kota Tua Jakarta. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya ya teman-teman, yang pastinya tidak kalah seru dan menarik. Salam.